Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 21 Juni 2023 merupakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang telah mendampingi kita semua di hari-hari yang lalu dalam menjalankan aktivitas. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar hari ini akan memberikan kami hikmat untuk menentukan arah hidup kami. Demikian doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang menyediakan benih bagi kalian serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Ia mudah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
tulus atau bulus? Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Beberapa waktu lalu, ada seorang motivator yang menebarkan aneka uang pecahan sejumlah 100 juta rupiah dari pesawat capung di daerah Serang, Banten. Sehingga berita itu menjadi ramai diliput dan dibahas di stasiun televisi. Orang-orang di sekitar desa itu, tua dan muda, memungut uang pecahan yang ditebarkan dari angkasa. Apakah ini sedekah atau bantuan? Sedekah adalah suatu perbuatan baik di mana kita memberi kepada orang lain yang merupakan harta milik kita. Dalam memberi bukan dengan suatu intensi agar kita dilihat orang sebagai orang yang bermurah hati. Sebab terkadang banyak terselip maksud-maksud lain. Misalnya untuk pamer, dan juga di zaman sekarang bisa untuk mengisi konten yang dimiliki di akun pribadi seseorang yang sudah tentu banyak followernya. Intensi-intensi manusiawi kita seringkali mengaburkan maksud sejati dari sedekah. Dalam bacaan hari ini, secara khusus berbicara soal memberi dan menerima. Dalam bacaan pertama dari 2 Korintus 9 ayat 6, Rasul Paulus menegaskan kepada umat di Korintus tentang ilmu menanam. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Begitu juga sebaliknya, yang menabur banyak benih akan menuai banyak juga. Setiap tindakan kita dalam hidup ini seperti ibaratnya kita menanam. Jika yang ditanam adalah hal-hal baik, maka yang dituai pula adalah hal-hal baik juga. Sebaliknya demikian. Kemudian dalam bacaan Injil hari ini, kembali Tuhan Yesus menegaskan tentang etika berpuasa dan etika bersedekah. Dalam Matius 6 ayat 1 dikatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang lain supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Jadi, jika kita bersedekah, maka jangan sampai dilihat orang sehingga tidak menimbulkan berbagai penilaian yang bisa saja membuat kita menjadi angkuh dan tinggi hati. Juga ketika berpuasa, jangan sampai diketahui orang, sebab tujuan dari puasa adalah untuk menunjukkan sikap hati pasrah kepada Allah, bukan supaya dipuji orang sebagai orang saleh. Maka hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini, membuat kita menjadi sadar bahwa semua yang kita perbuat di dunia ini diibaratkan kita menanam di kebun. Jika menanam jagung, pasti yang kita tuai adalah jagung. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, dalam renungan hari ini kami diminta untuk selalu menanamkan kebaikan tiada hentinya dan juga dengan hati yang ikhlas. Ketika kami memberi sedekah atau membantu orang lain, ampuni kami ya Tuhan, karena keinginan daging kami yang lemah dan
sering kami jatuh dan tidak mampu melaksanakannya. Bantulah kami selalu untuk menanam kebaikan dimanapun kami berada, seperti yang sudah Engkau lakukan buat kami sampai mengorbankan nyawamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.